Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Tok, gugatan AHY ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait KLB Deli Serdang. Drama terus bergulir. Ditulis oleh Joy Putra di siwar.com. Drama kudeta di internal Partai Demokrat sepertinya belum berakhir. Ini menjadi isu panas yang akan diberitakan oleh media mainstream dan juga online yang bisa saja menjemukan. Merupakan kabar buruk bagi kubu AHY, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan terkait atas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Kubu Muldoko. Kubu AHY menggugat 12 anggota Kongres termasuk Marzuki Ali, Joni Amarbon, Max Supasua, dan Darmizal karena perbuatan melawan hukum terkait KLB yang tidak sah. Keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menjadi kunci kemenangan bagi keabsahan penyelenggaraan KLB yang telah dilakukan oleh kubu Muldoko. Putusan perkara yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim H. Syaifuddin Zuhri berdasarkan nomor 236-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima lantaran AHY sebagai penggugat tidak mempunyai iktikat baik untuk menghadiri sidang mediasi. Sepertinya akan menjadi seru pertunjukan sinetron yang dimainkan. Terlebih lagi, akan banyak cuitan di media sosial dari kubu AHY yang menjual drama politik untuk sekedar mencari simpati dari publik. Saya menduga saja bahwa Demokrat kubu AHY akan menyalahkan pemerintah karena Muldoko masih duduk sebagai kepala KSP. Pun, nama Jokowi akan disyarat-syarat supaya drama menjadi ramai dan menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Bagi AHY dan anak buahnya, inilah saat yang pas untuk menjual kezaliman agar masyarakat menaruh perhatian bagi partai yang akan tenggelam dengan sendirinya. Juru bicara DPP Partai Demokrat dari kubu Muldoko, yakni Muhammad Rahmat, memberikan apresiasi terhadap putusan tersebut. Dengan begitu, maka tuduhan dari kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang yang tidak sah menjadi tidak terbukti. Artinya, DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Kubu AHY tak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat penyelesaian persoalan hukum. Karena itu, mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, ujar Rahmat. Ya, sudah tepat bahwa kubu AHY tidak perlu panik dengan keputusan ini. Sebab, Rahmat berkeyakinan bahwa Partai Demokrat yang dikuasai SBY dan keluarganya telah menabrak konstitusi karena ADART Partai tahun 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota pada acara Kongres. Alasan kuat kubu Muldoko membuat KLB tandingan di Deli Serdang sebenarnya sebagai bentuk protes karena terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Para mantan kader senior yang berseberangan dengan kubu Cikeas menggarisbawahi bahwa akta pendirian partai yang telah disepakati menyatakan SBY bukanlah pendiri partai. Hal inilah menjadikan ADART 2020 dianggap tidak sah karena SBY disebut sebagai pendiri partai, sehingga dirinya bersama anak-anaknya menjadi penguasa partai. Seperti tidak punya muka, SBY yang tidak pernah berkeringat mendirikan Partai Demokrat mengklaim Partai Biru tersebut adalah benar-benar milik dia beserta keluarganya. Jangan heran, keinginan untuk berkuasa akan tetap dipertahankan dengan menjual putra mahkota supaya dinasti keluarga tetap bersinar. Dengan keputusan Majelis Hakim atas penolakan gugatan kubu AHY, Rahmat menghimbau kepada para anggota KLB Deli Serdang untuk menahan diri dan bersabar menunggu perkembangan serta mengawal langkah selanjutnya. Dia tidak menampik bahwa putusan ini sebagai awal kemenangan. Setelah Partai Demokrat kubu AHY berperang melawan Buzz Rupiah, perang selanjutnya adalah melawan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sepertinya masyarakat akan disuguhkan drama kolosal antar kedua kubu. Strategi kedua kubu akan menyajikan tontonan yang seru, namun bagi saya terasa sangat membosankan. Tema playing victim akan tetap ada pada alur ceritanya. Tapi terus terang, saya akan tetap menjagokan kubu Muldoko yang akan menjadi pemenang. Semoga dengan pemberitaan ini, masyarakat tidak terbawa dengan segala drama yang mereka mainkan. Kita tahu bahwa Demokrat paling piawai memainkan drama politiknya. Mantan pengurus senior Partai Demokrat, Max Supasua, juga menanggapi ditolaknya gugatan AHY dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Majelis Hakim. Dia pun percaya bahwa KLB Deli Serdang tidak melanggar hukum. Kita lihat bagaimana tanggapan kubu AHY atas keputusan ini. Kedewasaan AHY dalam berpolitik akan diuji dalam kasus ini. Jangan sampai membuat drama seperti sebelumnya, bahwa Jokowi ikut campur tangan dalam masalah internal mereka. Adu kekuatan antara mayor dan jenderal untuk menguasai Partai Demokrat akan menjadi laga yang seru.
Tapi harus diingat, pandemi belum berakhir. Jangan sampai kita mengabaikan himbauan pemerintah untuk tetap waspada terhadap wabah COVID-19. Biarkan Partai Demokrat menyelesaikan masalah internal mereka. Jangan terlalu fokus dalam pusaran drama politik yang akan ditampilkan. Tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinisasi lebih penting untuk membantu pemerintah melawan perang terhadap wabah COVID-19. Demikian kira-kira kata kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jejak digital kelakuan SBY, besan dan mantunya prihatin. Ditulis oleh Nafis Siwar di siwar.com. Coba sebutkan dua kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY, proyek mangkrak, Candi Hambalang, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY. Yang sungguh menggelikan pada tahun 2016, SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak. Bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh, proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi gak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara korupsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus turun di setiap pilpres yang diadakan. Jika pada tahun 2004, saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan juga PPP. Pada tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi, pada tahun 2014 suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam persentase, suara Partai Demokrat terus menurun setiap pilpres dari 12.729.913 suara atau sekitar 10,9% pada tahun 2014 menjadi hanya 10.876.507 suara atau sekitar 7,77% pada tahun 2019 kemarin. Padahal saat Pilpres 2019 kemarin, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2019. Jadi, masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoax, terbukti menyebarkan berita hoax tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti, meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Inilah sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak Hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu boleh termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 34 proyek listrik mangkrak di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahan SBY setelah SBY lengser. Itulah fakta sebagian kecil warisan proyek mangkrak di bawah kepemimpinan SBY selama ini. Belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya, Presiden Jokowi malah dapat warisan utang. Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radik saat ini. Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya realisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja.
Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja. Jelas Komarudin. Partai PKS malah dimasukkan dan diberikan beberapa jatah posisi menteri dalam pemerintahan SBY. Menteri Dalam Negeri di masa SBY pernah meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan FPI. Kita juga masih ingat bagaimana HTI bisa melakukan Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno masa pemerintahan SBY dan malah disiarkan oleh TVRI yang merupakan TV milik pemerintah. Miris bukan? Dan akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, PKS tidak masuk dalam pemerintahan. FPI dan HTI akhirnya dibubarkan. Kasus di atas belum termasuk kasus skandal Petral di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun rupiah selama 3 tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company untuk meraih keuntungan lebih banyak. Kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus Petral? Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa Petral yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan akhirnya setelah Petral dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Setelah sekian tahun beroperasi di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya Presiden Jokowi yang berani membubarkan Petral sehingga Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak uang Pertamina yang habis selama ini sejak ada Petral di masa pemerintahan sebelum Jokowi? Itulah sebagian kecil kelakuan minus pemerintahan SBY. Lalu, bagaimana dengan kelakuan besan SBY? Ada yang ingat jika besan SBY yang bernama Aulia Pohan yang pernah divonis bersalah terkait korupsi? Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY tersebut divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2009 lalu. Meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan, ada sebagian orang mengatakan jika Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Edi O.S. Harij secara tegas mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrek, Aulia jelas-jelas telah dinyatakan bersalah oleh hukum di negara ini. Itu jelas koruptor, sudah ada vonisnya, kata Edi. Lalu bagaimana dengan kelakuan minus menantu SBY bernama Andisa Pohan? Semalam penulis menemukan cuitan aneh Andisa Pohan, tetapi saat ini cuitan tersebut sudah hilang. Tanya kenapa? Meskipun sudah hilang, tetapi penulis sempat menyimpan screenshot cuitan tersebut pagi dini hari tadi. Cuitan Andisa Pohan yang hilang itu juga masih bisa dicari di kolom pencarian Google. Pasti banyak yang tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan cuitan Andisa Pohan tersebut. Sejak kapan Quran Surat Al-Baqarah punya 291 ayat? WKWK. Lagi pula, cuitan Andisa Pohan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, bukan 217, apalagi 291. Jadi silakan rakyat menilai sendiri kelakuan minus SBY, besan, dan menantunya tersebut. Wassalam, Nafisi.